Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Manusia dan keadilan. Keadilan adalah kondisi moral ideal tentang hal baik pada benda dan orang. John Rawls mengatakan ini adalah kelebihan institusi sosial, tapi belum tercapai dan harus dilawan. Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Keadilan berasal dari adil, yaitu memberikan hak kepada diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan. Perbuatan adil adalah tindakan manusia yang memperoleh haknya dengan prinsip pengakuan kemanusiaan dan perlakuan yang sesuai. Ada 3 bentuk keadilan dalam masyarakat, yaitu komutatif, distributif, dan legalis. Yang pertama ada keadilan komutatif. Keadilan komutatif adalah perlakuan adil penting untuk hubungan pribadi dalam masyarakat. Yang kedua, keadilan distributif. Keadilan adalah memandang hal yang sama sebagai hal yang sama, dan yang berbeda sebagai berbeda, termasuk dalam pembagian kehidupan dengan adil. Yang ketiga adalah ada keadilan legalis. Dalam hubungan pribadi dengan masyarakat, perlunya perlakuan adil dari individu terhadap keseluruhan masyarakat. Implementasinya akan terhalang oleh individualisme dan liberalisme, yaitu individualisme mutlak. Dalam pandangan individualisme mutlak, masyarakat dianggap hanya terdiri dari individu tanpa pertalian kepentingan bersama. Yang kedua ada kolektivisme mutlak. Kolektivisme mutlak yaitu manusia yang memperhatikan kepentingan umum tanpa pengakuan individu. Di negara yang berbasis Pancasila, sifat individu dan sosial seimbang dalam harmoni sesuai dengan sifat manusia. Negara ini disebut negara monodualisme yang menerapkan keadilan sosial dengan 3 jenis keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Paham sosialisme berarti cita-cita kebersamaan dalam persaudaraan umat manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama. Keadilan sosial adalah tata masyarakat yang memperhatikan hak manusia baik materi maupun spiritual dalam hubungan antar pribadi. Keadilan sosial mirip sosialisme. Perbedaannya adalah sifat kebersamaan dalam persaudaraan dan perlakuan hak manusia. Adapun syarat yang harus dipenuhi terlaksananya keadilan sosial ada 2, yaitu yang pertama, semua warga bersikap secara adil. Yang kedua, semua manusia berhak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai manusiawi. Keadilan juga terkait dengan Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana semua manusia dituntut untuk bersikap adil atau dapat menempatkan diri sesuai tempatnya dan memiliki adab beradab yang baik terhadap setiap manusia. Keadilan terkait dengan kejujuran dan kecurangan. Orang jujur memenuhi kewajiban dan tenang hati, sementara orang yang tidak jujur cenderung tidak adil dengan diri sendiri dan merasa beban. Kecurangan hanya memberikan kepuasan singkat. Yang selanjutnya ada manusia dan cinta kasih. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, WJS Purwadarminto, cinta adalah rasa suka, sayang, kasih, atau tertarik hati. Kata kasih artinya perasaan sayang, cinta, atau belas kasihan. Cinta kasih adalah perasaan suka atau sayang dengan belas kasih. Cinta bisa dibina secara baik apabila ada 4 unsur, yaitu pengasuhan, tanggung jawab, perhatian, dan pengenalan. Cinta adalah suka pada makhluk hidup. Kasih adalah belas kasih pada makhluk hidup. Cinta kasih adalah ketertarikan antara makhluk hidup dengan belas kasih. Bagaikan mati tanpa cinta sama dengan dosa. Cinta adalah memberi, yang penting adalah hal manusiawi. Cinta memiliki 3 unsur menurut Dr. Sarlito W. Sarwono, yaitu yang pertama, ketertarikan adalah adanya perasaan untuk hanya bersama dia.
segala prioritas untuk dia, tidak mau pergi dengan orang lain kecuali dengan dia, ada uang sedikit, beli hadiah untuk dia. Yang kedua, keintiman, adanya kebiasaan dan tingkah laku yang menunjukkan bahwa antara Anda dengan dia sudah tidak ada jarak lagi. Panggilan formal seperti bapak, ibu, saudara, digantikan dengan sekedar memanggil nama atau sebutan sayang dan sebagainya. Makan pun sepiring berdua. Yang ketiga, kemesraan adalah adanya rasa ingin memberi dan dibelai, rasa kangen, rindu kalau jauh atau lama tak bertemu, adanya ungkapan rasa sayang, dan seterusnya. Manusia dan cinta kasih. Berdasarkan Triangular Theory of Love, disebutkan beberapa bentuk-bentuk wajah atau cinta, yaitu yang pertama menyukai atau liking, yang kedua tergila-gila atau infatuation, yang ketiga cinta hampa atau empty love, yang keempat ada cinta romantis atau romantic love, yang kelima cinta bersahabat dan sejati atau companionate love, yang keenam cinta semu atau virtuous love, dan yang ketujuh yaitu ada cinta sempurna atau consummate love. Non-love adalah suatu hubungan yang tidak terdapat satupun dari ketiga unsur tersebut. Hanya ada interaksi, namun tidak ada gairah, komitmen, ataupun rasa suka. Dalam ajaran agama Islam, terutama yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang pertama yaitu cinta rohmah, yang kedua cinta mawaddah, yang ketiga cinta ma'il, yang keempat cinta sofwah, dan yang kelima cinta kulfah. Selanjutnya, C yaitu manusia dan penderitaan. Menurut agama, penderitaan itu adalah teguran dari Tuhan. Penderitaan ada yang ringan dan berat. Contoh penderitaan yang ringan adalah ketika seseorang mengalami kegagalan dalam hal tertentu untuk menggapai keinginannya. Sedangkan contoh dari penderitaan berat adalah ketika seseorang manusia mengalami kejadian pahit dalam hidupnya hingga ia merasa tertekan jiwanya sampai terkadang ingin mengakhiri hidupnya. Kemudian penyebab munculnya penderitaan itu yang pertama, penderitaan yang muncul kepadanya karena perbuatan buruk manusia. Yang kedua, penderitaan yang muncul karena suatu penyakit atau siksaan. Selanjutnya D, yaitu manusia dan tanggung jawab. Pada dasarnya, manusia dan tanggung jawab itu berada dalam satu naungan atau berdampingan. Tanggung jawab adalah satu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab itu juga berarti berbuat sebagai wujud dan atas perbuatannya. Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing. Selain tanggung jawab, dalam diri manusia juga terdapat pengabdian. Kemudian kewajiban itu juga dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kewajiban terbatas dan yang kedua kewajiban tidak terbatas. Kemudian ada jenis tanggung jawab. Jenis tanggung jawab diantara lain yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara, dan yang terakhir ada tanggung jawab kepada Tuhan. Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang berani menghadapi masalahnya sendiri. Ada beberapa jenis tanggung jawab, yaitu satu, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Kemudian yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga merupakan masyarakat kecil. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab pada keluarganya. Tanggung jawab ini tidak hanya menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Yang ketiga ada tanggung jawab terhadap masyarakat pada hakikatnya. Yang ketiga ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain, maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Kemudian yang keempat ada tanggung jawab kepada bangsa atau negara. Setiap manusia atau individu adalah warga suatu negara dalam berpikir dan bertindak. Manusia terikat oleh norma-norma dan aturan. Jika perbuatannya salah dan melanggar aturan dan norma tersebut, maka manusia itu harus bertanggung jawab kepada bangsa atau negaranya. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab terhadap Tuhan. Penciptaan manusia dilandasi oleh sebuah tujuan luhur, maka tentu saja keberadaannya disertai dengan berbagai tanggung jawab. Konsekuensi kepasrahan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan dengan menerima seluruh tanggung jawab.
yang datang darinya serta melangkah sesuai dengan aturannya. Tanggung jawab manusia terhadap Tuhan meliputi dua aspek pokok. Pertama, mengenal Tuhan, kedua, menyembah dan beribadah kepadanya. Kemudian yang kelima ada manusia dan pandangan hidup. Pandangan hidup adalah pendapat ataupun pertimbangan yang dijadikan sebagai pegangan, pedoman, arahan, atau petunjuk hidup di dunia agar dapat menjalani hidup lebih baik lagi. Pandangan hidup sendiri bersifat kodrati yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Pandangan hidup mempunyai 4 unsur yang saling terikat, antara lain 1. Cita-cita, yang kedua kebijakan, yang ketiga usaha, dan keempat keyakinan atau kepercayaan. Klasifikasi pandangan hidup berdasarkan asalnya antara lain: yang pertama, pandangan hidup yang berasal dari agama, kemudian yang kedua, pandangan hidup yang berupa ideologi, dan yang terakhir, pandangan hidup hasil renungan. Pandangan hidup yang berasal dari agama yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Kemudian pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara tersebut. Kemudian yang terakhir ada pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya. Antara masa sekarang yang merupakan realita dengan masa yang akan datang sebagai ide atau cita-cita terdapat jarak waktu. Dapatkah seseorang mencapai apa yang dicita-citakan tergantung 3 faktor berikut. 1. Faktor manusia. 2. Faktor kondisi. 3. Faktor tingginya cita-cita. Formula sukses sebagai pedoman untuk menggapai cita-cita: 1. Mengubah belief system atau keyakinan dan tujuan. 2. Mengubah cara berpikir dan emosi. 3. Mengubah segala keputusan yang dapat menghambat cita-cita. 4. Mengubah segala tindakan buruk. Langkah-langkah berpandangan hidup yang baik. 1. Mengenal merupakan tahap pertama dari setiap aktivitas hidup manusia, yang dalam hal ini berarti mengenal apa itu pandangan hidup. 2. Mengerti. Di sini dimaksudkan mengerti apa pandangan hidup itu sendiri. 3. Menghayati kebenaran pandangan hidup. 4. Meyakini sehingga manusia dapat mencapai suatu tujuan hidupnya. 5. Mengabdi merupakan suatu hal yang penting dalam menghayati dan meyakini sesuatu yang telah dibenarkan dan diterima baik oleh dirinya. Poin F. Manusia dan kegelisahan. Kegelisahan berasal dari kata gelisah, yang artinya rasa yang tidak tentram di dalam hati atau merasa selalu khawatir, tidak dapat tenang tidurnya, tidak sabar lagi dalam menanti, cemas, dan sebagainya. Tentang perasaan kegelisahan ini, Sigmund Freud membedakannya menjadi 3 macam, yaitu 1. Kegelisahan objektif atau kegelisahan yang berdasarkan kenyataan. Kegelisahan ini timbul akibat adanya pengaruh dari luar atau lingkungan sekitar. 2. Kegelisahan neurotik atau kegelisahan yang berasal dari saraf. Kegelisahan ini ditimbulkan oleh suatu pengamatan tentang bahaya naluriah seperti merasa terancam atau mengetahui akan ada suatu hal berbahaya yang akan terjadi. 3. Kegelisahan moral karena rasa bersalah atau malu dalam ego yang ditimbulkan oleh suatu pengamatan bahaya dari hati nurani. Selanjutnya ada faktor penyebab dari kegelisahan. Antaranya adalah yang pertama ada faktor dari dalam, yaitu yang pertama ada cinta diri. Nah, dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan cinta diri adalah kecintaan melampaui batas, perhatian berlebihan terhadap diri sendiri, dan sangat sensitif terhadap segala hal yang berkaitan dengan itu. Nah, perhatian yang berlebihan terhadap diri sendiri ini akan menyebabkan munculnya keinginan buruk dalam diri seseorang, seperti ingin meraih kecintaan dari semua manusia, mengharapkan kehadiran mereka dengan patuh dan mau melaksanakan perintahnya secara keseluruhan demi mencapai keinginannya. Kemudian ada lalai mengingat Allah.
Dalam beberapa hadis dan riwayat sahih disebutkan bahwa was-was dalam keadaan tertentu akan muncul sebagai akibat kelalaian seseorang dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling dari mencari hikmahnya dan mengentengkan perintahnya serta larangannya. Terkadang was-was juga akan muncul dari setan yang telah mengguncang jiwanya. Dari sudut pandang agama, mengingat Allah ibarat benteng kuat dan baju besi yang melindungi manusia dari berbagai macam bahaya seperti penyakit kejiwaan. Yang ketiga ada gejolak hati. Terkadang was-was atau kegelisahan ini akan muncul dalam keadaan tertentu lantaran kegalauan hati yang sangat keras akan hal-hal yang sepele dan remeh. Selanjutnya ada rasa takut dan malu. Sifat malu ini merupakan salah satu di antara faktor penyebab dari was-was. Sebab seseorang pemalu adalah orang yang takut berdiam diri, memiliki sifat gugup, khawatir, ataupun canggung selama berinteraksi dengan sosial, termasuk dengan orang yang asing yang baru dikenal. Ini menunjukkan bahwa seseorang pemalu akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya agar tidak menjadi bahan penilaian atau pencemooh dari orang lain, sehingga pada akhirnya akan menjerumuskannya ke dalam sifat was-was. Kemudian yang ketiga ada tidak merasa aman. Terkadang perasaan macam ini merupakan akibat dari lemahnya kepribadian dan tidak adanya kemampuan dalam mengendalikan diri. Tidak diragukan lagi bahwa benturan kejiwaan yang datang secara tiba-tiba pada diri seseorang akan mendorong munculnya perasaan tidak aman dalam diri yang kemudian akan menyebabkan tertimpa was-was. Yang terakhir adalah jiwa yang lemah. Kelemahan jiwa dalam diri seseorang dapat mencapai suatu taraf di mana ia sendiri kehilangan kekuatan untuk mengendalikannya. Misalnya, ketika seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang sama dengan orang lain dan selalu mengikutinya, dengan kata lain, mengikuti perilaku orang lain dan taklid terhadap kelakuan mereka yang salah. Kemudian ada cara yang digunakan dalam mengatasi kegelisahan. Yang pertama, dengan memerlukan sedikit pemikiran. Pertama, kita akan menanyakan kepada diri kita sendiri atau introspeksi, akibat apa yang paling buruk, yang bagaimanakah yang akan kita tanggung dan yang akan terjadi, mengapa hal itu terjadi, apa penyebabnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita bersedia menerima sesuatu yang terjadi pada diri kita dengan rasa tabah dan senang hati. Niscaya kecemasan tersebut akan sirna dari jiwa kita. Bersamaan berjalannya waktu, kita dapat mencoba untuk memperkecil dan mengurangi keburukan-keburukan akibat timbulnya kecemasan tersebut di dalam jiwa kita. Dan yang ketiga adalah berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sabar, tabah, senang, dan ikhlas sehingga Ia mau mengabulkan permohonan kita dari perasaan kecemasan ini, sebab Tuhan adalah yang paling maha pemurah, maha pengampun, maha pengasih, dan maha penyayang bagi umatnya yang mau berdoa dan memohon kepadanya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari kegelisahan. Yang pertama adalah keterasingan. Keterasingan adalah proses memisahkan diri dari kelompok sosial yang lebih besar. Sebab-sebab dari keterasingan meliputi yang pertama, keterasingan karena cacat fisik. Cacat fisik ini tidak perlu membuat hidup keterasingan karena itu adalah kehendak dari Tuhan. Namun, seringkali manusia memiliki jalan pikiran yang berbeda, merasa malu anak atau cucunya cacat fisik, sehingga disingkirkan anak tersebut dari pergaulan ramai, hidup dalam keterasingan. Yang kedua adalah keterasingan karena sosial ekonomi. Ekonomi kuat atau lemah adalah anugerah dari Tuhan. Orang tidak boleh membanggakan kekayaan dan tidak boleh merasa rendah diri karena keadaan ekonomi yang minim. Namun, dalam kenyataan lain, keadaannya, orang-orang yang tergolong lemah ekonominya seringkali merasa rendah diri. Akibatnya, orang-orang kaya sering membanggakan kekayaannya meskipun tanpa disengaja. Yang ketiga adalah keterasingan karena rendahnya pendidikan. Dalam pergaulan, orang-orang yang berpendidikan rendah dan kurang berpengalaman biasanya akan menyendiri, mengasingkan diri karena merasa sulit menempatkan diri, ingin bertanya takut salah, juga takut ditanya, takut jawabannya tidak benar. Akibatnya, ia menjauhkan diri dari pergaulan. Yang keempat adalah keterasingan karena perbuatannya. Orang terpaksa hidup dalam keterasingan karena merasa malu. Dunia rasanya
matanya sempit bila melihat orang, mukanya ditutupin. Itu semua akibat dari perbuatannya yang tidak bisa diterima oleh masyarakat lingkungannya. Keterasingan biasanya terjadi karena sikapnya sombong, angkuh, pemarah, kaku, rendah diri, dan karena perbuatan yang melanggar norma hukum. Untuk mengatasi keterasingan ini, diperlukan kesadaran yang tinggi. Orang bersikap sedemikian karena menganggap semua yang mereka lakukan adalah benar. Lain halnya dengan orang yang rendah diri. Orang yang mempunyai sifat ini biasanya sadar akan kekurangannya. Untuk meningkatkan harga diri, ia harus banyak belajar dan bergaul. Pergaulan itu dilakukan sedikit demi sedikit dan terus meningkat, sehingga akhirnya menjadi biasa. Selanjutnya, G. Manusia dan harapan. Harapan berasal dari kata harap yang berarti keinginan supaya sesuatu terjadi, sehingga harapan berarti sesuatu yang diinginkan dapat terjadi. Dengan demikian, harapan menyangkut masa depan dari seseorang. Setiap manusia pasti mempunyai harapan. Manusia yang tanpa harapan berarti manusia itu mati dalam hidupnya. Berhasil atau tidaknya suatu harapan tergantung bagaimana usaha seseorang tersebut untuk mewujudkan sesuatu harapan tersebut, disertai dengan usaha yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau dibandingkan dengan cita-cita. Adapun sebab-sebab manusia membutuhkan harapan diantaranya adalah yang pertama, dorongan kodrat. Kodrat ialah sifat, keadaan, atau pembawaan ilmiah yang sudah terjelma dalam diri manusia sejak manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua adalah dorongan kebutuhan hidup. Sudah kodrat pula bahwa manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu pada garis besarnya dapat dibedakan atas kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Menurut Abraham Maslow, sesuai dengan kodratnya, harapan manusia atau kebutuhan manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kelangsungan hidup atau survival. Untuk melangsungkan hidupnya, manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan ataupun tempat tinggal. Yang kedua adalah keamanan. Setiap orang pasti membutuhkan keamanan, baik itu bayi yang baru lahir, mereka juga akan membutuhkan keamanan. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban dicintai dan mencintai. Setiap orang mempunyai hak dan kewajibannya. Dengan pertumbuhan manusia, maka akan tumbuh pula kesadaran akan hak dan kewajiban. Yang keempat adalah status. Setiap manusia pasti membutuhkan status. Yang kelima adalah perwujudan dan cita-cita. Selanjutnya, manusia berharap diakui keberadaannya sesuai dengan keahliannya atau kepangkatannya dan profesinya. Pada saat itu, manusia mengembangkan bakat atau kepandaiannya agar ia diterima dan diakui kehebatannya.